menurunkan jumlah kemiskinan itu dengan menurunkan standar. Iya. Standar internasional jadi $1 jadi $0,5. Iya, dari 2 Iya, jadi 1. iya itu iya. Iya itu tipu, itu Ya, selama ini iya. menurunkan kemiskinan itu standar diturunkan. Bukannya pasti. Prinsip akal-akalan Jokowi. Saya pernah baca, Khofifah mengatakan, ini Khofifah Iya. waktu dia Menteri Sosial. Waktu dia Menteri Sosial, sore ya, pemirsa dimanapun berada baik dalam dan luar negeri. Saya ditemani rekan saya, Bung Arief Winardi, Ketua Umum DPP SPLM SPSI Jumhur Hidayat. Mana dan sekjennya Pak Jumhur nih ya, SPSI. Nah ini gimana nih menurut Pak Arief? Kita lihat ini, wah pasca apalagi ini Idul Fitri ini sepertinya Pak Prabowo ini agresif banget nih, menjalin pertemuan-pertemuan dengan Pimret, kemarin dengan aktivis oposisi, kemudian Megawati, kemudian kemarin dengan beberapa stakeholder ekonomi, termasuk para pimpinan konfederasi yang ada di LKS Tripartit ya, dengan pengusaha, dengan beberapa menteri teknis lainnya. Ini seperti apa ini pikiran Pak Prabowo ini? Apakah sudah capek dia bersekutu dengan Jokowi atau mulai melipir nih, melipir dari cengkraman Jokowi? Gimana Pak Arief? Silakan Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita mencoba ya, Iya, membaca pikiran Pak Prabowo itu mau gimana. Iya. Nah, sebelumnya di bulan Maret, bulan Maret kan banyak demo-demo Iya. tentang undang-undang TNI, ya kan? Nah, kemudian waktu itu seingat saya kita minta Pak Prabowo untuk mulai diskusi atau jalannya itu dengan orang jalanan. Iya. Kemarin sebelum masa Lebaran. Iya. Waktu saya ngomong gitu. Iya. Sudahlah, elit itu sudah puluhan tahun. Ya. Sudah sekian lama mereka berusaha membuat Indonesia bangkit, membuat Indonesia sejahtera, meminimalkan korupsi. Kan nggak berhasil. Iya. Menurut saya gagal total. Iya. Malah terjadi semakin mundur. Semakin mundur. Indonesia semakin jauh dari konstitusi. Kalau saya data dari zaman Soeharto aja lah. Betul. Kan orang itu ketika menurunkan Soeharto. Iya, harusnya lebih bagus. Iya, betul. Ini korupsinya adalah parah. Kemiskinannya nambah. Utang luar negeri apa lagi? Luar negeri. Korupsinya gila-gila. Saya itu senang aja dari data BPS. Zaman Soeharto itu, kalau Soeharto terus bisa tidak dijatuhkan tahun 1998, itu kemiskinan udah habis. Itu selesai ya? Selesai. Iya. Dari BPS ya. Sekarang malah nambah. Iya. Jadi kembali lagi 10% lagi. Dan jauh lebih parah. Nah, oke lah. Tapi intinya gini, kita sudah memberikan kesempatan lah elit semua. Ya, DPR. Tapi apa? DPR-nya nggak jelas. Kemudian hukum juga nggak jelas, berantakan. Paling kemarin ya kan, ada kasus Usman, ada kasus itu. Kemudian eksekutifnya juga parah. Jadi rakyat itu berharap apa sekarang? Nah, oke lah. Sekarang Prabowo masih baru memang. Tapi 6 bulan ya. 6 bulan. Nah, kita minta kepada Prabowo itu agar dan mengingatkan juga, sudah Anda diskusi jangan hanya dengan elit. Sudah jelas sudah. Ya, kalau dengan elit bahasanya Pak Prabowo nggak ada masalah, ekonomi baik-baik saja, 80% mendukung Prabowo. Wah, pokoknya indah semua.
Nah, kalau Prabowo-nya itu termakan oleh mereka, Ya. Sementara realitasnya tidak begitu, Ya. kenyataannya nggak begitu. nyatanya orang terbalik dengan omongan itu. Iya. Makanya kenapa kita ngomong bahwa Prabowo harus ngomong dengan orang-orang jalanan. Iya. Orang jalanan tahu apa yang terjadi di situ. Kita kan bagaimana mereka mengeluhkan itu langsung kita. Iya, betul. Orang PHK, Iya. orang mau usaha Iya. kesulitan, mau sekolah, Iya. mau kuliah, Mau urus STNK dikasih sulit. pokoknya hampir semua itu sehari-hari makanan-makanan itu. Iya. Gitu loh, ya kan? Nah, makanya itu ya bagus lah, memang Pak Prabowo sudah mulai. Apakah dia mendengar kita atau enggak kita nggak tahu. Iya. Tapi yang jelas dia mulai mengundang. Iya. Tapi kalau saya amati itu juga ya baru niat. Iya. Isi pertemuan itu kalau menurut saya tidak signifikan. Yes. Karena masih banyak hal-hal lain yang belum dibahas. Iya. Lebih detail. Iya. Ya. Ya, nah, pertemuan itu bagus itu. Heart to heart. Iya. Heart to heart, ya kan? Karena kalau heart to heart, semua pemikiran orang itu keluar. Keluar, betul. Orang keluar. Karena kalau orang berbicara di depan massa, depan itu beda. Beda di depan kamera. Karena itu beda. Ada pencitraan, Iya. ada menjaga, Iya. ada banyak hal lah. Ada dibatasi buktinya. Iya. Kemarin waktu di Citra Najwa kan di itu. Ya, makanya Dipotong-potong ada moderator. pembatasan, Iya. ada banyak kepentingan Iya, juga. betul. Sehingga orang itu kadang-kadang mau menyampaikan, ya ketika bisa juga lupa Iya. mau ngomong apa jadi kemana-mana. Iya, Karena betul. situasi itu harus ngerti itu. Hmm. Catat ya, ini Pak Prabowo mengakui. Pak Prabowo mengakui bahwa nilai komunikasi Prabowo itu 6. Nah. Dia memberi nilai dirinya sendiri 6. Iya. Nah, kan kamu kan menilai diri sendirinya 3 atau 4. Iya, iya, betul. Nggak mungkin kan? Iya. Artinya ketika dirinya dinilai oleh Pak Prabowo bahwa dia menilai dirinya sendiri 6. Realnya mungkin bahwa itu. Iya, gimana orang lain yang menilai? Itu orang yang menilai. Iya. Nah, ini fakta kalau itu. Dan dia mengakui lah, yang intinya Dan mengakui gini ya. bagus. Dan kemudian jangan buat main-main. Iya. Ilmu komunikasi, sosiologi, Iya. psikologi, jangan itu sekolahnya 4 tahun semua itu. Yes. Belum lagi ada master komunikasi, ada dokter komunikasi, ada itu. Gitu, ya kan? Nah, presidennya punya semua. Ya. Masa gara-gara komunikasi Indonesia dikacau? Ya. Hati-hati Jadi gaduh. Masa gara komunikasinya digaduh? Ya. Dokter komunikasi banyak, Iya. akademisi yang banyak, Iya. lah kemudian istana kesulitan komunikasi. Mencari Benar. maksud. Iya, ya. Ya. Berarti di istana ada masalah. Nah, masalahnya di sana. Masalah di situ. Bukan rakyat yang dimarah-marahin. Nah, makanya saya bilang, kenapa saya mengatakan diskusi sama kita lah. Iya. Nah, saya nggak orang lain terserah lah. Yang jelas kan karena saya yang podcast sendiri sama kita. Iya. Ya kan? Dan kalau di heart to heart, Ya. gitu loh. Kalau kita ini kan bukan tipe orang yang Pak Prabowo, kita mau ketemu bahasa kagak ada. Kita ini bukan orang-orang yang Ya. penjilat, nyariin enggak. Ya. Kita asli murni gimana bikin negara ini beres. Iya. Gitu. Ya kan? Setidak-tidaknya buruh sejahtera, rakyat happy lah. Iyalah, kita kan, iya kan? Kita Iya. berjuang, Iya. ngapain kita berjuang Iya. beresiko semua ya? Iya. Waktu zaman Jokowi kita minta Jokowi mundur. Iya. Kita nggak tanggung-tanggung, bukan apa-apa, bukan untuk nyari ini. Kita bukan tipe penjilat yang nyari akses, nggak ada. Karena kata itu Jokowi mundur itu sudah melalui kajian. Iya, itu dulu itu Iya. kerusakannya sudah kita kaji. Parah ya. Parah kerusakannya, maka Dampaknya hari ini. Iya, oke. Ya, sekarang Prabowo faktanya. Saya ulang lagi. Apapun peninggalan masa lalu, mau beban seberat apapun, dia pernah baru harus mengatasi. Ya, berarti presiden hari ini harus bertanggung Harus jawab. mengatasi. Kalau nggak bisa mengatasi, ya berarti Anda bisa jadi korban. Iya. Korban kerusuhan, korban apa orang bisa. Iya. Gitu ya. Atau Jadi, dikorbankan. ya, tapi korbankan. Karena kepentingan dunia ini banyak. Iya. Ingat bahwa niat saja nggak cukup. Yes. Betul. Saya tahu Pak Prabowo punya niat yang bagus. Saya tuh membaca tentang Pak Prabowo itu detail. Iya.
Bukunya kan Indonesia Paradoks. Ya, jelas saya punya kok. Iya. Yang saya malah dikasih oleh Pak Prabowo langsung. Iya. Waktu ketemu di mana? Di Di Kertanegara. bukan di Kertanegara, pokoknya di daerahnya di kantornya Gerindra Oh iya. yang di Ragunan. Iya iya. Waktu itu Ragunan. Waktu saya ingat tuh. Waktu itu mau bicara masalah gubernur. Iya. Kita bukunya dikasih. Hmm. Saya bawa di rumah saya ada Paradoks itu. Hmm. Kan kalau bukunya bagus. Iya. Ya kan? Nah, oke. Intinya kita tahu baca tentang Pak Prabowo niatnya semua, keluarganya. Saya tahu kisahnya apa namanya saudara sepupunya atau pamannya Pak Prabowo yang 2 orang di Tangerang itu Iya. korban gitu ya kan, zaman Jepang itu ada kesalahpahaman lah sehingga itu matilah 2 orang apa namanya keluarganya Pak Prabowo ya kan, namanya Pak Prabowo atau siapa lah, saya nggak tahu lah, tapi itu keluarga yang jelas. Sehingga Pak Prabowo ini punya trust. Ya. Itu pejuang, Ya. makanya saya percaya itu bahwa beliau punya niat yang bagus untuk memperbaiki negara. Apalagi konsep ekonomi kerakyatan ini bapaknya banget tuh. Iya, makanya Betul, kan? ekonomi, ya kan? Ekonomi ini Ya, kerakyatan banget. kalau sekarang kita membaca Pak Prabowo ini, kelihatannya Pak Prabowo ini ingin menyatukan dulu, Ya. ya. Dengan mau baca itu tuh dari kelautan, dia analogikan dengan kapal laut, Ya. ya kan? Bagaimana itu, bisa saja terjadi itu. Nah, tapi gini, memang untuk membangun sesuatu itu katakanlah butuh stabilitas. Yes. Ya, Soeharto berhasil ya secara ekonomi. Itu dia stabilitasnya dia apa namanya? Dia walaupun dengan cara dia. Iya. ya. Apa orang ngomong totaliter lah. Ya, otoriter. Otoriter salah ya. Otoriter, kemudian mau dibuat diktator apalah itu urusannya dia. Outputnya ada. Mau diakui mau tidak ada. Ya. Ya kan? Oke. Nah, itu orang punya cara. Ya. Ya, nah sekarang Pak Prabowo, mungkin saja caranya dia itu bagaimana menyatukan dulu, Ya. kan? Stabilkan semua orang dia mau lawan mau semua dimasukin semua di kabinet, jadi kabinetnya gemuk. Karena slogannya dia itu 1000 lawan terlalu sedikit. Satu lawan, satu lawan terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. ya, Gitu ya. oke bagus itu. Ya kan? Tapi jangan lupa bahwa di antara orang-orang tetap saja kepentingan pribadi kelompoknya itu ada. Ya. Bagus itu. Ya. Cuma bagaimana mengharmonisasikan itu? Bagaimana komitmen orang-orang itu? Ya. Lah, sekarang sampai sudah 6 bulan, komitmennya diragukan. Ya. Kalau diragukan, ya Anda juga harus mau mengevaluasi dong Presiden. Ya. Presidennya 6 bulan nanti 20 April Pak. 6 bulan. ya, ini anggap aja udah 6 bulan. Ya, Nah, menjelang 6 bulan. 6 bulan, kalau Iya. beberapa hari. Iya. Dia harus mulai melihat, betul. Orang boleh disatukan, menyatukan itu, kan membuat komitmen baru artinya. Iya. Komitmen seluruh kepentingan. Iya. Kita akui kepentingan itu selalu ada. Iya. Kepentingan itu oleh Pak Prabowo sekarang kelihatan diakomodir. Iya. Oke lah, komitmen masing-masing. Mari kita berkomitmen memajukan bangsa dulu. Iya. Ya kan? Tapi 6 bulan ini, menurut saya komitmennya itu tiap kepentingan belum jelas. Pak Prabowo belum bisa membuat satu komitmen Iya. untuk bangsa. Iya. Ya kan? Itu dari pembantu-pembantunya Pak Prabowo. Kita bisa melihat itu aja kan, nggak jelas itu. Makanya ya Pak Prabowo harus evaluasi segera itu. Nah, betul. Dan nggak bisa bangsa ini dibiarkan terlalu mementingkan yang tadi itu, nggak bisa. Harus segera melangkah. Betul. Anda dilindas oleh kondisi atau Anda mengatasi kondisi itu, gitu loh. Sehingga jelas orang itu. Nah, dengan komunikasi, stepnya begini. Ini kan nggak jelas stepnya. Iya. Malah kelihatan ya kadang-kadang memuji presiden lama. Iya. Kadang-kadang ini kan sudah orang presiden lama banyak yang oposan juga. Iya. Banyak yang yang mendukung. Itu udah lewat itu semua. Iya, udah selesai. Udah selesai. Sekarang pemerintahan Anda Pak Prabowo untuk segera lepas landas kalau bahasanya. Iya. Ada 6 bulan udah cukup lah membuat komitmen itu.
Kalau komitmen itu nggak jelas, ya singkirkan. Pikirkan, ganti. Ganti. Iya, nggak usah takut. Langsung gitu. Iya. Itulah gunanya komunikasi dengan katakanlah dan itu kan elit semua. Ya. Sekarang cobalah, Anda mulai dengan itu. Bagus lah, saya nggak tahu, mudah-mudahan dengan obrolan kita. Iya. Ya kan? Nah, hanya saja sekarang bagaimana teknis menyerap aspirasi dari bawah itu yang kira-kira punya pikiran brilian. Iya. Baca. Iya. Nah, itu dari hati ke hati ngomongnya. Dari hati ke hati menggali siapa yang ini gitu loh. Jadi tidak selamanya harus diungkap secara vulgar di media sosial. Kadang-kadang juga untuk apalagi ini baik antara Pak Prabowo sendiri maupun yang narasumbernya yang diajak bicara itu agar dia confidence melakukan pembicaraan, artinya biar keluar semua. Ya alangkah bagusnya memang ya dilakukan secara tertutup, walaupun nanti tetap disampaikan secara publik. Kan outputnya ingin dilihat adalah bukti kebijakan. Iya. Ngapain di secara langsung, tapi ngomongnya kayak macan, hasilnya kucing nanti. Ya. Kan itu justru. Ya, jadi ini kan. Jadi gini, ya, Ya. kalau semuanya gitu terus, Nah, orang jadi lama-lama jadi apa namanya? omon-omon Omon-omon. ya istilah Pak Prabowo itu udah populer itu. Iya. Makin populer jadinya. Akhirnya yang diingat orang dasmu. Iya, yang jelek-jeleknya aja. Omon. Niat Anda sudah hilang lama-lama. Iya. Kalau saya masih percaya, Iya. ya kan? Kami masih percaya. Tapi lama-lama percayaan itu kalau gini terus ya lama-lama juga Iya, sama aja. Itu nggak ada bedanya. Iya, betul. Apa? Beda. Nah, boleh lah. Anda punya mau apa? Katakanlah diferensiasi lah. Iya. Ada pembeda. Iya. Apa pembedanya? Iya. Apa yang buat maju? Nggak ada. Pembeda itu bisa aja ngambil dari siapa aja ide-ide itu. Harga lagi lah. Kalau Anda yang membuat kebijakan, Anda juga yang akan mempertanggungjawabkan terhadap rakyat. Sekali lagi ya, apa namanya, masih banyak orang jago di jalan Iya. yang belum Anda gali. Gitu loh. Yang hari ini ditutupi oleh orang-orang di sekitar Anda. Menurut saya menutupi betul, itu. betul. Karena ya maaf cakap kemarin misalnya di acara Sarasehan itu Pak Arif, ya kan. Ngomong nama serikat pekerja aja itu tidak lengkap. Dikasih dari apa lagi ini bagian ya sekretaris presiden ya yang menyiapkan pidato-pidato itu kan sekretaris presiden. Oh, itu ada salah. Iya, ini nggak disebutin cukup dari serikat pekerja aja. Tapi kalau AKTI, HIPMI, pengusaha-pengusaha disebut-sebutin semua. Giliran perwakilan serikat pekerja hanya ya perwakilan serikat pekerja nggak disebutin nama serikatnya. Itu kan dia juga minta dievaluasi kalau lebih lengkap lagi. Nah ini kan ada indikasi apa memang ada orang-orang di sekitar Prabowo ini berusaha untuk menutupi. Jangan sampai orang-orang yang selama ini kritis terhadap pemerintahan Jokowi atau Gibran wakil presiden itu tidak berbicara langsung dengan Prabowo. Padahal ini penting didengar karena yang dilihat hari ini adalah Prabowo selaku presiden Republik Indonesia, kepala negara, kepala pemerintahan sekaligus panglima tertinggi angkatan bersenjata Republik Indonesia. Dia yang bertanggung jawab, dia yang dilihat bukan siapa-siapa, gitu loh. Ya kan? Ya, makanya gini ya, itu penting sekali. Apa namanya, kebijakan yang tepat. Iya. Gitu loh. Ya, nah coba gali itu. Banyak orang-orang Masih banyak betul. Ya kan? Nah, pertama kalau perlu gali dari orang yang paling sering nyerang. Iya. Misalnya kayak Rocky. Orang nyerang. Ya kan? Minta dia ini. Apa solusimu? Jangan cuma kritik aja. Iya, kita sering nyerang. Kita. Kamu tukang kritik. Kita juga punya. Iya ya. Bagaimana memperbaiki itu? Bahkan saya optimis. Ya. Justru kita kritik untuk ikut ingin berkontribusi dalam memperbaiki kondisi bangsa ini. Kan kita nggak bisa ngomong di apa? Iya. Ngomong terus karena tidak tersalurkan, tidak bisa diimplementasikan, kan begitu. Kita kan ingin memberikan masukan. Iya. Kan semua bukan hanya kita. Apalagi Semua yang punya ide, punya ini panggil kalau perlu. betul. Satu-satu Ya. bicara. Terutama masalah ekonomi dan hukum. Nah, dari sekian ribu yang masukan, ada satu saja yang pas kemudian diimplementasikan dan negara itu bisa sejahtera. Betul. Satu itu, kan satu itu nyarinya susah kan? Iya. Tapi Anda harus cari. Nah, kita kasih contoh Gubernur Jawa Barat. Iya. Ya kan?
kebijakan mencabut STNK aja itu sangat populer dan luar biasa. Iya, makanya. Padahal itu sebenarnya belum bisa menyelesaikan Iya. persoalan-persoalan apalagi di Jawa Barat secara keseluruhan. Iya. Pak Arief, bagaimana harusnya Prabowo ini bersikap menyikapi executive order yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Donald Trump? Karena Donald Trump ini sekarang ini overconfidence gitu loh. Kalau Ya kan? Overconfidence dengan melakukan apalagi ini dia masuk terhadap 49 negara. Kalau nggak salah Indonesia kena 32%, Vietnam 49. Nah, ada orang bilang ini karena pengaruh BRICS. Kalau saya pikir pengaruh BRICS enggak juga. Karena kan negara-negara yang bukan anggota BRICS juga kena, seperti Kanada, ya kan, Meksiko, tetangganya sendiri kena. Nah, ini seperti apa ini? Artinya ekonomi global ini kan lagi menghadapi ketidakpastian. Nah, inilah momentum barangkali Prabowo bisa melakukan perbaikan secara progresif revolusioner. Tentunya diharapkan gimana? gini ya, Nah. saya terus terang aja. Ya. Kamu mau ngomong 130%, Iya. 0%, 100%, Iya. berapa persen itu saya kalau ambil pusing. Itu hak dia. Hak dia. Iya. Kalau kita benar, Yes. kuat negeri kita, Iya. kita nggak bisa dikte orang. Iya. Kamu kesini sekian bisa. Iya. Kalau kita masih gara-gara itu kita belangsakan, Iya. berarti kita masih bodoh. Kita belum smart kita. Nah. Ya apa namanya lah, orang presiden luar nyuruh bikin kita, ya nggak mungkin. Ya, iya. Kita bikin sendiri. Iya. Makanya kan berkali-kali. Tarif Trump mau berapapun saya nggak terlalu ambil pusing. Iya. Dan nggak kecil pengaruhnya buat Indonesia. Iya, betul. Catat ya, kecil buat Indonesia pengaruhnya. Iya. Ya kalau mau detail ngomongnya kecil gimana, Iya. ya nggak bisa di sini. Iya. Panjang. Iya. Ya, Kok seakan-akan saya bukan ekonom, Iya. tapi yang apa namanya, yang dasar-dasar gitu kita ngerti. Iya. Dan ini Tapi prinsipnya ya, Hmm. prinsipnya itu ya, bahwa orang luar mau ngomong apapun, mau nggak boleh impor, Iya. mau Iya. apapun boleh. Yes. Itu hak mereka. Itu hak mereka, Nah. terserah. Sehingga kalau menurut saya, bahkan saya telah ngomong gitu tuh buat saya, itu alhamdulillah ya Allah, Iya. itu berkah Iya. bahwa kita ini harus berpikir sendiri. Yes. Ya kalau saya Bung Karno itu berdikari, Berdikari, berlihat kaki sendiri, Iya. ya kan? Itu Nah. kita pasar kita gede kok. Iya. Ya ini nih Indonesia nih ya, Indonesia nih justru orang harus bergantung kepada kita. Iya. Bukan kita bergantung ke Amerika. Indonesia ini negeri palu gada. Apa lu mau? Iya. Ada. Nah, ingat saya kan, waktu saya doa di apa namanya, doa di ulang tahun SPS. Iya. Nah. Saya doakan Bapak Presiden. Hmm. Bahasanya bagikanlah bagiku ke apa namanya, ya Allah jadikanlah bagiku dia kekuasaan, bagiku dari sisimu kekuasaan dan menolong. Iya. Anda presiden, Iya. berarti Allah kasih kekuasaan yang menolong itu kepada Anda. Iya. Kalau Anda nggak bisa membuat kekuasaan menjadi menolong, karena Amerika kayak gitu kemudian kita pusing, Iya. buat apa? Iya. Kayak nggak ada Allah. Iya. Seakan-akan Amerika sudah jadi Tuhan aja. Jadi makanya, jadi kita bisa. Hmm. Sumber daya alam kita sangat Luas. luas besar. Besar. Ya, Angka kita luas. oke, pangan. Kalau dikelola pangan kita swasembada. Yes. Soeharto pernah swasembada. Ya. Dan dia sudah membuktikan. Dan Soeharto sudah menyiapkan lahan 5 juta hektar. Yes. Sudah swasembada. Nah. Semua bisa. Hmm. Nah, kalau mau tahu caranya gimana, ya Ya bicara dengan kita lah. bicara dengan kita. Iya, iya. Kita ngomong gini nih bukan asal ngomong. Kita juga punya data. Kita tidak punya data, pemikiran, Iya. pengalaman di Iya. jalanan, Iya. pengalaman lihat, baca ini, baca itu. Iya. Semua orang punya. Tapi kita kalau mengandalkan pikiran kita juga salah. Hmm. Ada Allah, ada Tuhan. Dialah yang berikan petunjuk kepada kita. Kalau niat kita baik, insya Allah kasih jalannya. Iya. Amerika itu tidur, Iya. tarik arah, tarik pusing. Aduh, apa yang tarik itu? Ya. Kita pangan nggak tergantung mereka, Iya. ya kan? Betul. Pertanian kita masih sangat luas, Iya. ya kan? Pulau kita masih banyak yang kosong, belum ditanamin, Iya. belum maksimal ke pertanian kita. Iya. Kalau Pak Jumur sering mengatakan nilai tukar petani 100
baru 100, 101, bahkan 99%. Ya karena kebijakannya parah. Iya. Gitu loh. Itu petani itu udah nggak punya tanah. Itu petani itu udah nggak punya tanah sehingga yang punya tanah udah nggak ada di situ. Iya. Bikin kebijakan. Kalau bahasanya sering pertanian apa namanya itu? Apa namanya reformasi pertanian kan? Iya. Ya kan? Gimana caranya itu? Supaya petani punya tanah lagi dia kan jadi buruh tani sekarang itu. Iya. Catat ya. Saya ini di rumah adalah untuk nyangkul sekarang. Iya. Orang muda nggak mau. Iya. Yang nyangkul tuh umurnya sudah 60-an. Iya. Ini saya bisa ditinggalin loh petani. Karena dia yang mau anak muda ngapain saya jadi buruh tani? Iya. Nyangkulin tanah orang, gajinya kecil, Iya. panas, capek kan gitu. Ini nggak ada. Coba yang gitu-gitu itu diulang satu-satu, nggak usah lah teori dokter semua ini nggak perlu. Kalau dokter membuat teori rumit itu bukan dokter. Iya. Dokter profesor itu masalah yang paling rumit disederhanakan. Si orang ngerti. Iya. Kalau perlu anak SD, SMP jadi oh gitu harusnya kita ya. Bukannya tambah puyeng. Ya. Jadi gini sih. Bukan. Kalau profesor itu harus menyederhanakan. Jangan itu Pak Prabowo. Ya, Anda presiden sekarang. Alokasi kekuasaan dapat menolong. Kalau Anda nggak bisa menolong juga, bahkan Anda memelihara orang-orang yang nggak punya komitmen, sudah tunggu kehancurannya. Yuk Anda dilindas. Iya. Dan kita juga, saya sih, ya, apa namanya, kita masih berharap. Iya. Tapi kalau kayak begini terus ya orang nggak marah. Ya, tentunya harus ada Orang perbedaan. kalau apa namanya ekonomi nggak jelas, ini nggak jelas. Ya, orang nggak bisa makan gimana? Tiba ada undang-undang TNI. Ya, katakanlah ada itu nggak ada undang-undang itu nggak terlalu masalah. Iya. Tapi kalau orang punya kepentingan dijadikan masalah, Nah, punya urusannya. iya. Ya kan gitu loh. Kalau ya diberesin dulu lah ekonomi itu. Ekonomi yang utamanya yang miskin beresin. Ya catat ya. Saya ini Islam. Iya. Al-Quran memerintahkan pertama, Iya. yang harus diberesin orang miskin. Kalau ngapain mikirin ekonomi berat-berat? Iya. Wah, teori buat apa? Iya. Yang miskin jadikan nggak miskin. Iya. Jelas 8 asnaf itu. Iya. Fakir. Di Indonesia saya baca APBN detik. Ya, saya baca detik. Tulisan saya malah di Matikom Iya. tentang kemiskinan itu. Di Kompas juga. Ya, kontennya bacanya eksekutif. Berarti tulisan saya gini-gini, Iya. pemikiran saya benar kan Iya. gitu, tentang kemiskinan itu. Baca kalau perlu. Pak Prabowo itu punya pikiran saya itu. Fakir itu dalam APBN namanya kemiskinan ekstrim. Iya. Itu jumlahnya 5,2 juta. Ya, 5,5 juta kurang lebih. Kemudian setelah itu ada yang miskin. Iya. Itu jumlahnya 27,8 juta. Tahu kan saya kan? Iya. Nah, itu beresin dulu. Kalau mau tulisan saya baca. Kalau mau detail lagi dari itu, ya undang. Yang miskin saya jamin hilang dalam sekejap. Nggak kata Jokowi 2045 barulah yang miskin itu hilang. Ya. Tahu nggak cara berpikiran itu? Waktu Pak Jokowi mengatakan 2019 mengatakan bahwa 2045 Indonesia bebas dari kemiskinan. Kelamaan. Iya. Saya tulis di tulisan saya itu. Iya. Kenapa? Karena ekstrapolasi. Iya. Ekstrapolasi itu apa? Tiap tahun kemiskinan itu berkurang hanya 0,3%. Nah, 9%, ya kan 0,3 sekian lah. Iya. 9% dibagi 0,3 sekian, ketemulah angka 26 tahun. Iya. Kita ekstrapolasi. Tahun 2019 Pak Jokowi ngomong tambah 2026 berarti 2045 kemiskinan hilang. Itu ekstrapolasi. Iya. Artinya kebijakannya dari tahun ke tahun gitu terus. Kebijakan yang bodoh gitu loh. Tidak berkembang kebijakan kita bisa otak. Saya baca gimana Umar bin Abdul Aziz dalam pemerintahannya yang 2,5 tahun, ya kan? Hampir 3 tahun lah. Iya kan? Ya 2,5 tahun, Iya, iya. 3 tahun. Iya. Itu orang mau zakat nggak ada, Nggak ada. Bingung. habis habis. Iya. Iya. Itu, nah menurut saya bisa. Iya.
Gimana caranya ngomong sama gua? Iya. Biar ya, Iya. saya bukan sombong ya. Iya. Tapi saya ini menyombongi orang yang merasa jagoan-jagoan itu. Iya. Wah, bisa ini bisa ada gagal semua. Gagal semua. Karena buktinya hari ini miskin kan Iya, hilang. nggak hilang. Nggak hilang malah tambah banyak. Iya. Coba. Iya kan? Kalau ya saya terpaksa ngomong Iya. supaya orang yakin. Kita saja. Saya artinya bisa dapat pahala. Iya. Menyombongi orang-orang yang merasa bisa ngurus itu. Tapi Yang nyatanya gagal. gagal. Itu. Betul. Ya saya emosi dikit lah. Iya, nggak harus lah. Betul. Karena kita ini nggak kayak Pertama ya, yang fakir miskin harus beresin. Iya. Tadi yang punya ekstrim, Ya. 5 juta, gampang sekian selesai. Gimana caranya? Nanya sama gua. Iya. Kemudian yang miskin itu 27 miliar, Sekarang katanya selesai. Sekarang naik Pak 35 juta. Iya, oke, ya kan tambah. Iya, tambah banyak. Aslinya yang miskin kita itu, menurut dalam pemerintah Iya. timnya tim 4, Iya. persentase di 4, artinya 40%. Iya. Buktinya apa? Yang menerima bantuan BPJS yang disubsidi oleh pemerintah dibayar itu 97,8 juta orang. Nah, Indonesia. Iya. Berarti miskin kan? 30%, hampir 30%. Hampir 40%. Hampir 40%. Ya, iya, 30% lah. 300 Ya kan? Nah, yang miskin ternyata itu 106. Itu sudah di standar Indonesia diturunkan. Gitu loh. Jadi pertama mikir ekonomi, mikir yang miskin. Ekonomi kita cara menurunkan jumlah kemiskinan itu dengan menurunkan standar. Iya. Standar internasional jadi $1 jadi $0,5. Iya, dari 2 jadi Iya. 1. Iya, itu iya. Betul. Iya, itu tipu, itu Ya, selama ini iya. menurunkan kemiskinan itu standar yang diturunkan. Urusannya pasti. Rezim akal-akalan Jokowi. Saya pernah baca, Kofifah mengatakan, ini Kofifah, Iya. waktu dia Menteri Sosial. Waktu dia Menteri Sosial, dia bilang kemiskinan, kalau standar kita ini $1, kalau sampai $1,5, yang miskin 97 juta, Iya. itu Kofifah ngomong. Kalau dinaikin $2, Saya masih punya tulisannya, karena saya bikin makalah. ya. 97 Iya. juta. Iya. Benar, itulah yang terima dari BPJS. Iya. Apa nama? Jangan kayak gitu. bantuan Pak, iuran. Kalau dinaikin jadi $2, $2 itu kalau kurs lah sekarang Bisa 30.000 per hari penghasilan, itu kan nggak cukup. Iya, hari bisa ini. 60%. Bisa Oke. 60%. Miskin. Oke lah. Iya. Tapi itu fakta yang ada. Artinya kita kan ngomong maaf. Iya. Iya kan gitu. Jadi selama ini data kemiskinan itu hanyalah nipu-nipu. Ya, oke. Gitu. Ya, itu yang apa namanya? Baru kemiskinan loh itu. Kemiskinan. Baru kemiskinan. Tapi, ya gitu caranya. Iya kan? Beresin negara ini. Betul. Gitu loh. Belum lagi mafia. Iya. Impor. Ya makanya ada banyak sekali lah Yang kalau rusak itu kan? Ya banyak sekali kalau itu. Itu Apa? makanya dia kalau mau diskusi Itu dia. langsung diskusi Betul. gimana itunya Ya. kita tunjukin. Kita berdasarkan fakta, ada data ya pemirsa. Iya. Kita kasih data, kita kasih sumber datanya, kemudian kita jelaskan begini Iya. solusinya. Dan itu juga sebagian sudah dijalankan. Walaupun formatnya kecil, kita kan juga punya anggota yang biasa kita ya, anggota kita yang kurang sejahtera kita bantu-bantu lah dengan caranya kita, dan itu selesai. Gitu loh. Iya. Ya kan? Makanya lah. Yang kedua, data itu juga. Datanya itu bermasalah kita ini karena Iya. Anda tahu nggak perlunya di mana? Ya kalau Anda nggak pernah kayak kita nggak pernah tahu. Tapi nggak pernah tahu situasi sebenarnya. Nggak tahu lah. Ya ngarang aja. Anda kalau mau tahu, Ya kan? nanya sama kita. Iya. Solusinya nanya sama kita. Ya kan? Gitu kan? Nah, kembali lagi ya. Ya. Ya, kita membaca jalan pindah Pak Prabowo nih. Sudah, Anda udah cukup. Hmm. Anda bagus. Iya. Pak Prabowo Anda bagus. Berusaha Hmm. seluruh kekuatan. Ada himpun. Orangnya Pak Jokowi dimasuki, Iya. orangnya ini, orang semua dimasuki. Bahkan lawan politik juga lah. Lawan politik dimasuki. Ya kan? Ya. Itu. Ya. Nah, cuman ada yang kurang. Ya. Mereka bisa kerja enggak? Iya, Iya kan? ya kan itu. Itu udah coba, Ya. sudah bagus. Ya. Nah sekarang komitmen mereka yang nggak berkomitmen tendang dong. Iya. Ya kan, ya kalau nggak punya komitmen keluarin ganti. Yang tidak punya komitmen dan punya masalah. Punya masalah. Ada juga masalahnya itu kan. Itu. Dan sekali lagi ya, itu sudah elit semua dan sudah pernah dipakai. Udah betul. Udah betul. Banyak orang jalan yang nggak pernah, Ya. yang bisa mungkin menyelesaikan tapi nggak pernah dipakai.
yang berani, lebih berani lagi mengeksekusi. Ya, kan. Oke, ya Pak. Menurut saya apa namanya sudah Pak Prabowo sudah harus mulai nih. Ya. Apa namanya komitmen orang harus jelas. Ya kan, jangan kalau begini tuh kan kita juga ya nunggunya sampai kapan. Iya. Ya. Sementara perut nggak bisa menunggu. Iya, ini segera masalah banyak ini. Iya, betul. Gitu. Ya kan? Nah, sekarang nih ya dengan seluruh kekuatan seolah di apa namanya dimasukkan banyak faksi kan itu Iya. ya kan? Dan terlalu gemuk. Nah, faksi yang terbesar yang kita baca ini adalah faksi Jokowi. Iya. Jokowi mantan presiden Iya. di situ, ya kan? Sehingga kita membacanya adalah ada beberapa hal. Pertama, seperti ada dua perintah. Iya, dua matahari. Ada dua matahari. Ada dua perintah sekarang ini. Iya, iya. Saya nggak tahu tuh. Mungkin Kapolri paham. Iya. Karena kita harus wawancara dulu sama Kapolri. Iya, betul. Kapolri ada perintah dari Si A, si A, ada perintah dari si B. ada perintah resmi, ada perintah nggak resmi. Iya. Tapi semuanya punya Tapi biasanya kekuatan. yang dijalankan yang tidak resmi. Punya kekuatan lah. Iya, ya kan? Nah, itu, ya kan? Repot Kapolri. Iya. Kemudian, ya, kalau kondisi kayak ini kemungkinan dua perintah itu ada. Iya. Ya kan? Kemarin Prabowo sering muji-muji lah Iya, ini. iya. Nah, itu juga merendahkan citra presiden. Yes. Jadilah presiden yang sesungguhnya. Iya. Gitu. Kan kita berharap itu kan. Iya. Jadi presiden yang sesungguhnya. Jangan ada dua perintah. Ini bisa jadi bukan hanya dua perintah, Iya. 3 perintah. Empat perintah. Empat perintah. Banyak sekali. Itu. Iya kan? Nah, kalau Anda yang gini-gini nggak bisa beresin, Ya. ya itu aja kantoran. Iya. Jadi Anda tidak menjadi semacam harapan rakyat Indonesia di mana jargonnya kemarin kan akan jadi macan Asia. Iya. Ternyata kan itu hanya mimpi, ya kan? Jadi bukan jadi ayam Asia. Iya, jadi Ayam sayur, ayam sayur. Ayam sayur. Ayam sayur ayam sayur Asia baru sama perang aja udah panik. Jadi kucing bagus. Iya, iya, iya. Kucing kan masuk Iya, kelihatan negara. iya, iya. Kalau menggadang aja ya. Iya. Ini ayam. Iya, benar. Ayam sayur. Itu, ya. Makanya jangan kalau mau jadi macan ya Anda harus jadi Nah, macan beneran. nah, kita cermati kemarin Pak Arief dengar ya, maksudnya pidato daripada Pak Prabowo di apalagi di Sarasehan Ekonomi Nasional itu kan. Enggak. Saya kadang-kadang Nah, ini yang apa? gitu-gitu tuh. Nah, maksudnya kan itu kan bisa kita lihat dari cara dia menjawab, kan di situ ada tanya jawab, Sekarang suka baca yang lain lah. Oh, begitu. Karena gini, Nah, apa malah sebenarnya? nanti saya akan ikutin itu juga. Iya. Karena kan panjang itu kan. Iya. Saya pasti akan ikutin juga. Iya. Setelah jadi, saya tinggal dengerin aja cuplikan orang. Iya. Saya udah mulai Iya. cuplikan orang. Iya. Dan ternyata juga enggak. Sekilas saya biasa, ini nggak ada yang baru. Oh. Jadi seperti gini, kalau bahasa saya, seperti orang sholat. Orang sholat supaya kelihatan, Ya kan sholat aja. kelihatan sholat aja. Padahal Menggugurkan kewajiban. kewajiban. Tapi inti esensi sholatnya belum Iya. pernah. Kayak kemarin, menurut saya belum pernah. Tapi kan sudah ada tuh, maksudnya apalagi ini dia udah berani ketemu Mega. Nah itu menurut saya itu mah beda itu. Nah, Kalau urusan itu kan dalam rangka bergaining lah, menstabilkan ini kan tindakan dengan paralel lah dengan itu dia harus membuat kebijakan. Kalau ketemu Mega, ketemu kemarin itu kan itu sama posisinya ya. Menurut saya ketemu aktivis kemarin, iya, sebenarnya jurnalis, iya, aktivis, Iya. ketemu Mega, ketemu Iya. itu namanya apa namanya? Itu semacam berusaha untuk menenangkan Indonesia, Bisa. bahwa semua bisa kita oke, dengarkan, kira-kira jangan gitu. salah Ya kan? tapi ujungnya itu Sama tuh Mega, itu sama. Iya. Tapi yang ada yang esensi itu gimana beresin ekonomi ini? Iya. Gimana beresin yang miskin tadi Yang itu? miskin. Gimana? anak Itu loh, yatim, tetap itu. Orang-orang terlantar ya. Kalau dari Al-Quran jelas fakir beresin, Iya. miskin beresin, yang punya utang beresin. Iya. Iya. Itu kalau misalnya bahkan apa namanya itu amil beresin. Iya. Ya amil banyak yang apa namanya itu
masih Lu apa juga? bahwa juga masih kurang juga kan. Iya, iya, iya. Ada tentara yang ini, Iya. yang itu kata Panglima kemarin ya, terus ada bahwa ini ada yang mudik, ada apa Iya, cari-cari, betul. ya kan? Sebab ya, itu ambil namanya, Iya. beresin dulu. Iya. Gitu loh. Masih banyak proyek-proyek kita belum punya Iya, rumah. lah, Ya kan? pertumbuhan ekonomi yang itu tidak menggambarkan yang sesungguhnya. Ekonomi kita tuh naik terus pertumbuhan tiap tahun, Iya. tapi malah kesenjangannya meningkat. Ya. Artinya teori Yang si pertumbuhan, kaya tambah kaya, si miskin tambah ya, miskin. artinya teori pertumbuhan ekonomi Iya. itu banyak yang mengatakan itu karena nggak bisa dipakai juga. Iya. Bisa dipakai, tapi tidak semuanya. Iya. Porsinya lah. Iya. Porsinya apa? Oh, belakang itu maupun ini. Oh, berarti kalau ini beda begini. Berarti pertumbuhannya supaya benar pertumbuhan yang benar, supaya adil, supaya ini harus begini saya begini gitu loh. Betul. Bukan hanya ekonomi gitu. Pertumbuhan berdasarkan angka-angka, sementara rakyat nggak ngerti angka itu. Rakyat itu tahunya perutnya keisi, Iya. nggak kelaparan, mau cari kerja gampang, ya kan, mau ke kantor samsat gampang dilayani misalnya, ya kan, mau kemana-mana gampang cari kerja, gampang cari duit. Kalau nggak pegang duit baru tenang. Ukurannya bukan pertumbuhan kalau saya ukurannya. Yang miskin berkurang berapa? Ya itu. Ini sederhana. Ya itu sederhana, sesederhana. Yang ekstrim berkurang. Sesederhana menyelesaikan ijazah palsu Jokowi. Ya Jokowi kasih lihat aja aslinya. Selesai, kenapa bikin ribet? Makanya ekonomi, wah orang Amerika gini kita kesulitan nanti tumbuh 8, tumbuh ini. Ya, Ya, apa itu? Pasar Boleh lah, saham. itu mah teori-teori semua, tapi jelas itu sudah dulu, friend. Iya, Pertumbuhan ekonomi dulu tinggi, tapi yang miskinnya tetap tetap aja. nggak ada. Berarti pertumbuhan ekonomi itu baca deh, baca. Nah, Saya pernah baca teori pertumbuhan ekonomi itu. Iya. Itu juga tidak menggambarkan. betul. Makanya kalau saya sederhana, yang miskin berapa ya? Berapa? Dan BPS harus benar hitungnya. Iya, benar itu. Standarnya standar internasional. Jangan mengurangi jumlah kemiskinan dengan menurunkan ininya, kualitasnya gitu loh. Kita itu disuruh menjadi pemimpin. Hmm. Kekuasaan dapat nolong menjadi Mengentaskan pemimpin. kemiskinan. Yang miskin itu beresin. Betul. Kalau buruh masih miskin, beresin buruhnya. Karena mustahil rakyat Indonesia itu miskin di tengah negeri yang sekaya ini gitu loh. Ya. Padahal logikanya kan gitu. Gembah ripah Kalau di Jawi ya kan. ngomong. Iya, dan dulu slogan aja. Kita kalau slogan jago semua. Iya. Teori jago udahlah. Sekarang bukan teori, Pak. Bukan teori, Pak. Ini sekarang implementasi. Jadi ukurannya dari segala nilai-nilai apalagi ini, analisis-analisis para ekonom-ekonom andal ini, outputnya adalah berapa jumlah kemiskinan yang harus Iya. yang sudah terselesaikan. Berapa banyak rakyat yang sudah punya rumah, tidak dikejar-kejar, tidak digusur. Iya. Berapa banyak masyarakat ya misalnya yang tidak lagi kelaparan, ya kan? Berapa banyak jumlah masyarakat yang ibarat kata juga mau cari kerja gampang kan begitu. Ini pertumbuhan ekonomi nih. Ternyata yang ekonomi itu yang besar itu pengusaha-pengusaha besar Iya. makin kaya. Makin kaya betul. Artinya nggak imbang. Iya. Yang ini pertumbuhannya sedikit, ini kaya. Ya bukan ekonomi itu namanya. Iya. Itu lu memperkaya orang yang sudah kaya. Ya, berarti bukan pertumbuhan ekonomi tapi kesenjangan ekonomi. Iya. Ini perlebar. Iya, itu dia. Tidak menyelesaikan masalah. Jadi ya kesimpulannya apa? Intinya gini, cobalah kita berbicara yang lebih menukik Ya, ke bumi, iya. yang ke bumi. Hmm. Masalah yang miskin, Hmm. masalah buruh. Hmm. Buruh ada dua ya, Ya. saya beritahu ya, buruh formal yang di pabrik, Iya. ada buruh informal. Itu buruh juga, Iya. beresin itu. Hmm. Buruh informal tuh yang kerja di pecel lele, Iya. kerja di pisang goreng, yang bantu-bantu. Nah, betul. Mungkin orang yang pengusaha pisang goreng, pengusaha pecel lele itu juga buruh juga. Iya, iya, iya. Karena ya dia kerja sendiri, ya jual, ya kan? Iya. Gitu. Itu perhatikan, itu buruh banyak di situ. Hmm. Justru itu yang paling banyak itu. Hmm. Buruh formal itu mungkin hanya 19, mungkin 16, 20 jutaan lah. Hmm. Gitu loh, yang formal di pabrik, itu, gitu loh. Data BPJS 50 jutaan. 50 juta itu yang ikut BPJS. Iya. Di situ tuh ada yang hanya ikut hanya ikut jaminan. Kan jaminan ada Jaminan IKK, IKK. ya kan, ada jaminan Ya. pensiun, masa tua,
kecelakaan atau ada yang hanya itu kecelakaannya aja. Oh. Hanya itu makanya jumlahnya 50, bukan 50, 35. 35 terakhir ya. Iya. Berarti semakin Artinya banyak aja artinya itu yang itu mungkin hanya 19 juta seingat saya ini ahli lagi. Tapi artinya maksud saya bahwa yang buruh formal di pabrik itu tidak sebanyak yang diomongkan. Nah. Yang banyak itu yang informal. Itu ratusan juta. Belum petani-petani, tapi terobosan dari Kementerian Pertanian kemarin Paling sudah maksimal belum? Apa langkah-langkah mental? Karena ada 16 direktur dirjen itu total semua dipecatin sama ini pertanian. Ya, inilah kalau kita sederhana aja lah. Semua kebijakan itu, pertanian di desa itu semua lah kalau kebijakan itu. Outputnya yang miskin harus berkurang. Iya betul. Lu bikin kebijakan apapun, ya. Yang miskin kalau nggak berkurang, kalau berkurang banyak, ya kan? Ada yang kayak 0,3 rata-rata, ya kan? Sehingga 2045 itu gagal. Saya nggak tahu kan. Padahal bisa kemiskinan itu di zero. Bisa. Sederhana. Bisa. Bahkan kalau saya dalam kepala saya nih, Indonesia kayak gini, 3 tahun kemiskinan bisa hilang. Bisa bebas. Pak Arif kayak dari Mulyadi aja. Jalan 2 tahun beres nih di Jawa Barat. Memang. Itu semuanya ada. Ngerti dia suara rakyat yang jelas. Tulisan saya pernah dibuat di kota tentang kemiskinan khusus. Iya. 2 episode. Jadi dari segala pembicaraan kita awal kita ini kan panjang sekali nih. Kesimpulan dari Pak Arif, apa saran kamu Pak Arif ke Pak Prabowo? Poin-poinnya apa saja tuh yang ingin disarankan kepada Pak Prabowo dan juga para pejabat-pejabat yang sedang menjabat hari ini agar mereka itu kembali ke hitonya, berkhidmat kepada rakyat, ya kan? Harus berani mengambil keputusan yang populer maupun yang tidak populer demi mensejahterakan rakyat Indonesia. Apa Arif yang pertama? Ya, beresin yang kemiskinan. Yang kemiskinan ekstrim itu harus segera nggak ekstrim. Karena dia kalau mau dibiarin makannya kesulitan. Itu yang pertama parah. Yang kedua, setelahnya ekstrim, kalau banyak nih fakir nih, masalah pulang. Kemudian yang miskin, yang miskin beresin juga kalian, gitu loh. Kalau itu beres, Indonesia maju sendiri, ya kan? Dan standarnya juga jangan sembarangan. Standar internasional. Gitu caranya, gitu loh. Itu aja kurangnya udah. Nah, memang saya ingin kalau yang punya hutang pun kalau perlu beresin itu. Itu saya sudah appreciate Pak Prabowo itu. Yang hutangnya UMKM itu dibebasin kan? Kita appreciate. Itu namanya, tapi di awal itu namanya yang 18 asnaf itu. Prioritasnya fakir miskin. Yang gorimin ini yang berhutang. Itu bagus itu. Ya. Tapi jangan lupa ini yang utama yang dua ini fakir miskin dan miskin. Ukurannya itu. Pertanyaan bikin kebijakan apapun harus bisa mengangkat ini. Kebiasaan bikin apapun harusnya mengangkat ini. Perindustrian. Apapun. Termasuk makan gizi itu harus diangkat ini. Kalau enggak udah lupakanlah itu Prabowo. Itu aja kalau saya. Sederhana aja udah. Ya kan? Lupakan semua itunya Pak Prabowo. Jadi supaya Anda tidak terlupakan, segera beresin. Yes, pemirsa Logika Rakyat, asik juga nih ya ngobrol-ngobrol dengan Pak Arif nih, Sekjen KSPSI ini. Jadi intinya Pak Prabowo dari sekian banyak orang-orang dekat Prabowo ini yang pintar-pintar gitu kan, yang cerdas-cerdas. Ya hari ini semua akan menjadi retorika belaka. Jika substansi utamanya yaitu mengentaskan kemiskinan tidak bisa terselesaikan. Jadi apapun, sebaik apapun kebijakan Pak Prabowo ini, intinya kuncinya fakta di lapangan harus dilihat bahwa kemiskinan itu berkurang. Oke, selama ya. Target dalam pertumbuhan ya. Dalam pertumbuhan itu berapa yang miskinnya nggak miskin? Berapa jumlahnya? Bukan hanya 8% pertumbuhan. Kalaupun pertumbuhan ekonomi cuma 3%, tapi kemiskinannya hilang. Itu jauh lebih realistis. Itu jauh lebih realistis dan itu diharapkan oleh rakyat. Karena gunanya pemerintah itu ya mengentaskan kemiskinan, memperbaiki kesejahteraan Indonesia, ya kan? Yang miskin tidak menjadi miskin, ya kan? Yang sementara ini ada di menengah menjadi atas dan di atas juga tambah baik, sehingga saya yakin lah
situasi politik tidak banyak panas. kebijakan ekonomi bisa dibuat, Pak. Ya, banyak kebijakan ekonomi bisa dibuat dan saya kira Indonesia happy lah. Happy karena punya uang, jangan kayak kemarin. Ya kan, yang ada 40 jutaan lebih orang nggak bisa mudik karena nggak punya duit. Ya kan, sementara orang aktivis Gerindra bilang mudik terlancar. Bukan mudik terlancar karena jumlah pemudiknya berkurang. Ya ini kadang-kadang kan ada pejabat-pejabat itu ngawur ngomong kadang-kadang apa hari. Jadi gini, jadi gini ya, orang itu karena banyak pencitraan. Jadi yang pencitraannya yang dahulu Iya. kok lancar? Iya, iya. Logikanya, Nah, logikanya nggak lancar, macet pun nggak masalah. iya. Memang nggak mungkin pergerakan orang 20 juta, 100 juta. 20 juta atau 30 juta bergerak dari satu tempat ke tempat lain hanya dalam waktu 3 hari. Iya, iya. Taruhlah 3 hari Iya, lah iya. puncak-puncaknya itu. Terus nggak macet, nggak Nggak mungkin. mungkin, betul. Kalau itu lancar berarti ya berarti berkurang. Nah. Nah, berkurangnya Ya berarti ya itu tadi. jangan bangga dulu. Iya, artinya kemiskinan makin merajalela. Jadi kalau macet itu wah, hebat berarti. Iya. Hebat, orang bisa punya uang semua, pulang Pulang semua. semua. Balik begini Iya, dan uang ada kembali ke. Jadi karena kan Iya. ada daripada mudik ini kan ada yang sakral lah di budaya yang sakral lah di Orang punya uang Indonesia. pasti mudik orang. Ya namanya lebaran, punya nggak punya, yang penting bisa mudik. Tapi kalau ada sampai nggak punya, nggak bisa mudik, nah ini menjadi pertanyaan besar juga, ya kan? Nah, maka dari itu dalam persoalan ini ya kita minta Prabowo untuk ya kan kemarin udah ngomong tuh ya, tidak usah lah kita percaya survei-survei, kita bicara realistis saja. Nah ini kita ajak Pak Prabowo untuk bagaimana membuat kebijakan itu realistis dan menerima laporan juga itu tidak asal bosenang. Jadi benar-benar. Nah sejauh mana implementasi kebijakan-kebijakan? Setelah saya ingat begini, kalau kan mengatakan Ya. itu saham atau saham itu hanya segini orang, Ya, ya. itu memang benar, Iya. ya kan? Nah. Tapi juga jangan dientengin juga. Iya. Itu saya setuju. Hmm. Nah, itu sudah ada basicnya Pak Prabowo udah ada. Iya. Iya. Sebenarnya saya ingin ngisi itu basic Iya. pemikiran itu. Hmm. Ada itu aja. Iya. Jadi ya kita juga realistis dalam menyikapi kebijakan Pak Prabowo. Intinya jumlah kebijakan yang paling digarisbawahi dalam podcast ini adalah jumlah orang miskin harus berkurang. Kalau tidak berkurang berarti Prabowo gagal. Omong-omong saja. Ya, Betul. oke. Berkurangnya jangan seperti kemarin. Ya, Ya, iya artinya berkurangnya itu juga. signifikan lah. Iya, dan dengan standar nilai yang wajar gitu. Ya. Jangan dikurangi nilainya. Ya. Harusnya $2, pendapatan jangan diturunkan jadi $1,5. Itu kan ngaco, itu ngawur. Oke. Jadi kita sekira itu saja pemirsa, baik dalam dan luar negeri. Demikian podcast kita sama Bu Arif Minardi, Sekjen KSPSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.